Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan kedua anak-anakku kelas 10. Kita akan membahas tentang dinamika litosfer. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tenaga endogen. Prosesnya ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Monggo disimak. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari atau membahas tentang proses-proses pembentukan muka bumi, terutama yang dipengaruhi oleh tenaga endogen, tenaga yang dari dalam. Prosesnya ada vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Oke, kita masuk saja pada pembahasan tentang proses-proses pembentukan permukaan bumi. Oke, yang pertama, tenaga yang mempengaruhi bentuk muka bumi itu ada dua ya, endogen dan eksogen. Endogen itu tenaga dari dalam. Prosesnya itu ada namanya vulkanisme. Vulkan itu berhubungan dengan gunung berapi. Asal katanya vulkan itu gunung berapi. Di sini vulkanisme dapat diartikan kurang lebih peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas magma. Itu apa? Inti dari bumi itu sendiri yang sifatnya panas, kemudian tekanan tinggi ya. Di sini peristiwanya itu baik yang ada di dalam maupun yang menerobos sampai ke permukaan. Maka vulkanisme itu sendiri terdiri dari yang namanya gejala intrusi magma. Ini yaitu kurang lebih aktivitas magma di dalam lapisan batuan di dalam ataupun penerobosan magma di lapisan litosfer. Ini peristiwanya kurang lebih kalian simak di gambar ini. Itu ada yang namanya batolit. Batolit itu ini harusnya di sini ya, batolit. Kemudian ada lakolit. Ini lakolit. Kemudian ada sil. Bentuknya ini sil, panjang kayak gini sil, pipih. Diaterma. Kemudian intruksi korok. Apopisa yang di sini apopisa. Pipa kawah. Kemudian kawah utama, gunung berapi, kerucut gunung api. Ini kawah samping, kawah yang di samping. Ya, jadi intrusi magma itu ada batolit, dapur magma, penerobosan magma dalam jumlah yang besar, volume yang besar. Kalau lakolit itu penerobosan magma yang cembung, atasnya cembung. Nah, cembung ya kayak gitu. Kalau sil penerobosan magma yang panjang pipih, memanjang. Intrusi korok itu ada di gang, jalur gang itu jalur keluarnya magma, ingat ya. Kalau sudah sampai keluar itu namanya lain lagi, namanya ekstrusi. Oke, kita kaji ya tentang ekstrusi selanjutnya. Oke, setelah membahas intrusi, kita yang kedua adalah ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi, hasilnya berupa ledakan ataupun erupsi. Atau ya orang awam menyebutnya gunung meletus. Itu sebenarnya ekstrusi magma. Walaupun sebenarnya jalur keluarnya magma itu bisa lewat gunung berapi ataupun retakan-retakan. Sehingga magma bisa sampai ke permukaan. Intinya ekstrusi magma adalah magma yang sampai ke permukaan. Maka di sini ada dua cara proses keluarnya magma, yaitu meleleh efusif dan meledak eksplosif ya. Kemudian ekstrusi itu ada yang mengaitkan dengan peristiwa ya gunung berapi, gunung meletus ya, ataupun erupsi. Maka nanti berdasarkan tempat terjadinya keluarnya magma itu ada erupsi sentral, erupsi linier, dan erupsi areal. Kurang lebih kalau erupsi sentral itu keluarnya pada satu titik. Kalau linier itu retakan yang memanjang panjang. Areal dalam satu kawasan yang luas. Kemudian nanti menghasilkan bentuk gunung api.
hasil dari erupsi tadi ya. Ada gunung api strato, mar, perisai. Ini kurang lebih gunung api perisai itu biasanya sifatnya efusif, meleleh terus ya kan. Kalau strato itu campuran antara meleleh atau efusif dan eksplosif, meledak. Kalau gunung api mar itu biasanya eksplosif, meledak. Oke. Selanjutnya berdasarkan tipe letusan. Jadi gunung berapi itu atau ya itu ada beberapa tipe. Ada tipe Hawaii, Stromboli, tipe Volcano, Merapi, Saint Vincent, tipe Pele, Vesuvius, Peret atau lineal. Ini kategorinya berdasarkan apa? Di sini ada lava, sifat lavanya, kemudian daya pembangun ataupun kedalaman dapur magma kayak gitu. Ini, kemudian tekanan gas. Misalkan di sini tipe Hawaii. Tipe Hawaii berarti lavanya atau magmanya yang keluar encer atau encer ya. Encer. Kemudian tekanan gasnya rendah. Kemudian kedalaman magmanya bagaimana? Sangat dalam. Kalau tipe Stromboli berarti mana Stromboli yang ini? Lavanya cair, encer, kemudian tekanan gasnya sedang, kedalaman magmanya dangkal. Pak, kalau misalkan tipe Merapi bagaimana? Merapi mana di sini? Ini Merapi. Merapi itu ada yang kuat, ada yang lemah. Merapi itu lavanya, magmanya kental. Kemudian tekanan gasnya bagaimana? Rendah. Kedalaman magmanya bagaimana? Dalam. Ya, maka menghasilkan tipe erupsi letusannya Merapi. Kemudian misalkan tipe Vesuvius ataupun Peret lineal. Ini seperti ini kan gambarnya. Berarti lavanya bagaimana? Bisa encer sampai kental. Tekanan gasnya itu sangat tinggi, kedalaman magmanya dalam maksudnya. Maka menghasilkan satu ledakan yang dahsyat. Contohnya di sini adalah peristiwa misalkan meledusnya Gunung Vesuvius yang menghancurkan satu kota, Pompei kalau salah. Kemudian Krakatau, Indonesia terkenal itu kan. Oke, jadi kalian tinggal lihat aja. Kalau misalnya ditanya, Pak, yang paling berbahaya misalkan letusan tipe mana? Nah, kalau tipe mana berarti ya ini bisa dilihat pokoknya yang tekanan gasnya tinggi ataupun ini dari sedang tinggi sangat tinggi. Kemudian kedalaman magmanya biasanya dangkal dalam. Cenderung menghasilkan tipe gunung berapi mar ledakan ya. Dan ini sangat memang sekali berbahaya. Sedangkan kalau Merapi ya gini, seperti di Indonesia ada Gunung Merapi itu ada kan Gunung Merapi itu Merapi. Itu sering erupsi, tapi cenderung dia ya tadi tidak berbahaya, tapi yang namanya gunung meletus ya tetap berbahaya ya. Tapi lebih mudah karena bisa diprediksi. Sedangkan yang tipe Vesuvius kayak gini itu sekali meledak dia setelah itu bisa lama dia tidak erupsi lagi. Material apa saja sih yang dikeluarkan ketika gunung berapi itu meletus? Ya, ada istilah misalkan dibagi tiga sih, ada yang padat, atau disebut juga plata ataupun piroklastik. Ini gambarnya kurang lebih ini bom. Bom itu bongkahan batu dalam ukuran besar, mungkin sebesar mobil atau rumah gitu, yang terlontarkan akibat letusan. Urutannya dari bom misalkan, kemudian lapili itu kerikil, kemudian lebih kecil lagi lapili, pasir vulkanik, pasir dan abu vulkanik. Ini yang cair. Kalau cair itu kayak ini, lava dan lahar. Apa bedanya lava dan lahar? Kalau lava adalah magma yang muncul ke permukaan, itulah lava. Sedangkan lahar itu lava yang udah bercampur dengan air ataupun dengan tanah yang terbawa. Biasanya kalau lava itu warnanya memerah, membara. Kalau udah lahar itu udah campur hitam pekat. Kayak istilah banjir lahar dingin. Maksudnya apa? Itu berarti lahar yang sudah terkena air hujan terbawa. Kemudian menuruni lereng, berbahaya juga. Ya. Kemudian gas ataupun eksalasi. Itu gasnya apa yang dikeluarkan? Nah, kalau
misalkan di Gunung Merapi meletus itu ada istilah wedhus gembel. Sebenarnya itu gas wedhus gembel yang ya bentuknya nih Merapi. Sunan gas-gas yang panas, temperaturnya tinggi, dia keluar tertiup oleh angin, turun. Setiap daerah yang terlewati oleh wedhus gembel kering gosong. Karena temperatur bisa mencapai 300 sampai 400 derajat, ya. Gasnya berupa apa? Moped, sulfatar, pumarol, asam arang, dan karbon monoksida. Ini gas semua yang berbahaya bagi kehidupan, ya. Ya, lanjut. Proses yang kedua adalah tektonisme. Ya, tektonisme, tekton. Tekton itu kerak atau lempeng bumi seperti dari bahasa Yunani. Jadi tektonisme dapat diartikan di sini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kulit bumi, pada lempeng ataupun kerak. Ataupun tektonisme adalah perubahan letak lapisan kulit bumi ataupun dislokasi dengan arah vertikal maupun horizontal yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi ataupun endogen, ataupun ada juga yang mengatakan ini diatropisme, ya sama ya. Tektonisme itu berdasarkan kecepatan gerakan daerah yang dipengaruhinya. Tenaga tektonis dibedakan menjadi ada dua. Yang pertama adalah epirogenesa, yaitu kerak bumi secara lambat meliputi daerah yang sangat luas. Lambat di sini ya bisa mungkin miliaran jutaan tahun. Ya. Epirogenesa meliputi wilayah yang sangat luas. Misalnya pembentukan plato daratan yang luas. Di sini ada dua, dibagi dua epirogenesa itu. Ada positif dan negatif. Kalau positif itu berarti apa? Permukaan tanah bumi turun seakan air laut itu naik. Kalau negatif kebalikannya, permukaan bumi naik dan seakan-akan permukaan laut itu tuh turun. Kemudian yang kedua adalah orogenesa. Oro itu adalah gunung. Gerakan tenaga endogen yang relatif cepat dan meliputi daerah yang relatif sempit. Cepat di sini ya ribuan tahun, ratusan tahun. Daerah yang relatif sempit di sini pembentukan daerah misalkan pegunungan karena orogenesa. Orogenetik itu gunung. Berdasarkan bentuk yang dihasilkan pergerakan lempeng tadi, tektonisme itu ada satu di bagian sesar, patahan atau faulting. Di sini diartikan struktur batuan yang mengalami patahan jika terjadi tekanan yang kuat melampaui titik patah batuan dan berlangsung secara cepat. Di sini ditunjukkan oleh gambar, misalkan ini sebelum patah. Ini dibaratkan tuh lapisan ya kerak bumi lah, lapisan batuan yang paling atas, bawahnya batuan, sebagainya ini seperti ini. Rata, permukaan tiba-tiba ini mengalami patah yang ini, sehingga turun, ya kan? Turun. Kenapa ini? Mungkin daerah tekanan ini dari sini, ini dari sini, tekanan dari sini, ya. Airnya apa? Turun. Inilah yang membentuk mungkin ya lembah, ngarai. Atau bahasa kerennya adalah graben ataupun slang, ya. Kalau di Indonesia contohnya adalah graben atau ngarai Sihanok di Sumatera, ya. Bentang itu di sekitar Bukit Barisan yang nampak itu ada di Sumatera Barat, Bengkulu Sumatera Barat di sana. Kemudian ini kalau yang kebalikannya mungkin ini sebelum patah ini seperti ini, sama kayak ini kan, tapi dia ada tekanan dari bawah, dari sini juga iya sini. Akhirnya apa? Patah naik, kelak naik, membentuk bisa jalur pegunungan, ya. Ini yang disebut prosesnya kebalikan graben, namanya horse. Ya, setelah mengalami patahan kemudian terangkat, namanya horse. Ya, gitu. Ya, kemudian biasanya ya retakan ini ya biasanya magma keluar sih. Bentuk kawah-kawah, lama kelamaan jadi jalur pegunungan, patahan.
Oke, ini ada beberapa contoh gambar patahan ya kurang lebih ya. Ada horse tadi mengalami patahan kemudian terangkat, graben itu mengalami patahan kemudian turun, namanya slang. Kurang lebih ini juga sama, masih menuju satu pusat. Nah, iya, bagian dari graben kayak gitu ya. Ini juga sama, memusat, tekanan, tekanan, terangkat dua-duanya, berturun, memusat. Kalau ini yang menyebar. Nah, ini plexure. Patah, sebagiannya turun, ya, turun. Biasanya ini tebing, klip nanti. Di sini daratan, turun, namanya plexure. Ini dextral. Apa bedanya dengan dextral dan sinistral? Sebenarnya ini nih. Nah, bedanya ini. Patah kemudian tergeser ke sini. Ya, kayak gitu. Menjauh. Dulunya satu, ini sini mungkin nyambung. Geser ke sini. Sedangkan yang sinistral itu biasanya yang satu agak menjauh, retakannya, celahnya lebih besar. Ya, jadi kebalikan dari dextral itu sinistral. Nah, kalau proses patahan yang terjadi dalam satu kawasan banyak sekali, itu nanti akan membentuk yang namanya blocks mountain. Jadi jalur pegunungan patahan kayak gitu. Biasanya ya tadi patah, retakan, tersesar, keluarlah aktivitas magma, membentuk jalur pegunungan blok. Patahan itu peristiwa yang kedua adalah lipatan atau folding. Seluruh lipatan terjadi jika lapisan batuan terkena suatu tekanan yang lemah, tetapi berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, kalian perhatikan gambarnya ini, proses dan bentuk lipatan. Ini pertama misalkan diibaratkan ini lapisan batuan, kulit bumi, ini ada tekanan dari sini, lemah, tetapi konstan terus-menerus. Ya, lama-kelamaan akan tertekuk kayak gini, tertekuk. Tekanan ini turun. Inilah kalau lembah kayak gini disebut sinklinal. Kalau yang terangkat, nah, antiklinal. Atau mengatakan kalau antiklinal itu puncak lipatan, sinklinal adalah lembah lipatan. Kalau yang tetap monoklinal. Lanjut, ini penampakan ya, ada beberapa gambar tentang lipatan. Ini nggak begitu jelas, sebenarnya melipat ini dari sini kan, nah lipatan. Tebing yang mengalami longsor akhirnya terlihat nampak jalur batuannya melipat ya. Oke, kemudian macamnya ini ada tegak. Kalau tegak itu dilihat dari apa? Dari sumbu lipatannya ini. Kalau tegak kayak gini nih, itu tegak. Kalau miring agak miring tuh sumbu. Ya. Kalau rebah ya rebah kayak gini. Udah merebah. Menggantung nih, menggantung, agak menggantung. Sebenarnya kelanjutan dari tegak, miring, rebah, menggantung, isoklin. Isoklin itu terdiri dari lipatan rebah kayak jadi satu. Kalau yang kelopak tuh, kelopak kayak bentuk kelopak aja. Udah lebih harus sesar sungkup kelopak ini. Rebah terus menerus. Jadi urutannya tegak, miring, menggantung, rebah, kelopak. Udah tertimbun lagi sampai ke sini kan ya. Kalau dalam satu wilayah misalkan terjadi beberapa lipatan, nah, lipatan rebah ataupun yang menggantung, membentuk namanya isoklin. Selanjutnya rekahan ataupun join. Seluruh retakan terjadi karena pengaruh gaya kerenggangan sehingga batuan retak-retak renggangan, bahkan kayak per gitu kan ya. Retak-retak tapi masih bersambung. Gambarnya seperti ini. Ini batuan merenggang. Ada celah. Itu adalah rekahan. Kemudian selanjutnya pelengkungan atau warping. Ya, di sini gerak vertikal yang tidak merata pada suatu daerah, khususnya yang berbatuan sedimen. Batuan sedimen akan menghasilkan perubahan struktur lapisan yang semula horizontal menjadi melengkung. Jika melengkung ke atas, itu akan membentuk namanya kubah ataupun dome. Kalau melengkung ke bawah, jadi cekungan ataupun basin.
terjadi pada lapisan batuan sedimen. Yang nampak adalah pada lapisan batuan kapur ataupun kars. Lanjut yang kedua, prosesnya setelah tadi vulkanisme, yang kedua tektonisme, kemudian selanjutnya adalah seisme, gempa. Getaran yang ditimbulkan oleh gerakan tektonisme, vulkanisme, ataupun runtuhan. Getaran ya. Di sini contohnya misalnya ada gambar ini. Ini misalkan pergerakan lempeng, lempeng Australia, lempeng Eurasia bertemu. Dan ini menghasilkan namanya sumber gempa. Di sini gempa tektonisme karena lempeng. Kalau misalkan ini aktivitas magma yang ke permukaan menghasilkan getaran, itu vulkanisme. Kalau sini misalkan sesar pergerakan lapisan sesar, itu adalah bisa menghasilkan runtuhan. Gempa berdasarkan penyebabnya itu ada gempa tektonik, berarti akibat pergerakan lempeng, kerak bumi. Yang kedua adalah gempa vulkanik, itu akibat dari adanya aktivitas gunung berapi, magma yang mau keluar. Yang ketiga adalah gempa terban atau runtuhan, yang diakibatkan oleh longsoran atau runtuhan massa batuan. Istilah-istilah mungkin dalam gempa ya, ini ada tambahnya epicentrum dan hipocentrum. Kita sering mendengar kalau hipocentrum ini sebenarnya pusat gempa terjadi pertemuan di dalam. Ya, kalau misalnya tektonik berarti pertemuan antara lempeng-lempeng di dalam. Tegak lurus dari hipocentrum di permukaan disebut epicentrum. Ya, di sini ada gambar tentang alat pengukur gempa, seismografnya. Seismografnya ini alatnya. Kalau kertasnya ini namanya seismograf untuk mencatat kekuatan gempa, untuk menentukan bisa juga jarak epicentrum. Selanjutnya tadi bicara epicentrum, pusat gempa di permukaan itu bisa ditentukan dengan menggunakan yang namanya rumus Laska. Ya, kurang lebih rumusnya delta di sini simbolnya adalah sama dengan S kurangi P kurangi 1 menit kalikan 1000 km. Ketiga ini jarak epicentrum dari stasiun catat gempa. S waktu yang menunjukkan pukul atau jam berapa gelombang sekunder tercatat di stasiun. Gelombang sekunder itu gelombang yang kedua. Sedangkan P waktu yang menunjukkan pukul atau jam berapa gelombang primer tercatat di stasiun. Gelombang yang pertama. 1 menit ketetapan, 1000 km ketetapan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal ya, misalkan stasiun pencatatan gempa di suatu wilayah namanya A aja di sini mencatat gelombang primer. Gelombang pertama gempa itu tercatat pada pukul 19:30 menit 20 detik, dan gelombang kedua atau gelombang sekunder itu pada pukul jam 19:35 menit 50 detik. Kemudian tentukanlah jarak epicentrum gempa dari stasiun A tadi. Membahas tetap menyelesaikan soal tadi ya. Ini untuk membahas soal tadi, menyelesaikan soal tadi, kita ingat rumusnya untuk mencari jarak epicentrum sama dengan S kurangi P, gelombang kedua atau sekunder dikurangi getaran yang pertama primer kurangi 1 menit kalikan 1000 km. Tadi tercatat gelombang sekundernya, getaran keduanya itu ada pada pukul 19:35 menit 50 detik. Kemudian yang gelombang pertamanya primer, yang pertama adalah pada pukul 19:30 menit lewat 20 detik. Kita masukkan aja. Kemudian dikurangi 1 menit kalikan 1000 sama. Kemudian selisihnya ini kita kurangkan 5 menit 30 detik. 30 detik. Kurangi lagi 1 menit kalikan 1000. Berarti ini jadi 4 menit 30 detik dikalikan 1000. Samakan dulu ini satuannya, ini menit, ini detik, menjadi misalkan semua ingat 1 menit berapa? 60 detik. Maka 4/1/2 atau 4,5 kalikan 1000 km. Maka ketemunya jarak epicentrumnya adalah
4.500 km. Ingat, poin yang paling kalian perlu dia adalah ini rumusnya. S itu getaran kedua sekunder, P itu adalah getaran pertama atau primer, kurang 1 menit kalikan 1000. Ini untuk menentukan jarak epicentrum. Jadi berdasarkan soal tadi di slide sebelumnya, maka jarak epicentrumnya adalah 4.500 km. Kemudian untuk pembahasan yang kedua ini tentang endogen, vulkanisme itu tektonisme dan seisme tadi, mudah-mudahan dapat kalian tangkap. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komen, bisa kalian sampaikan. Ya, ingat, Bapak berpesan jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.